Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Fariza, Kepala Sekolah TK Raudatul Ilmi Muara Tewe, Barito Utara, Kalimantan Tengah. TK Raudatul Ilmi berdiri sejak tahun 2014 dengan visi menjadi wadah dalam membina generasi penerus bangsa yang soleh-soleha, cerdas, mandiri, dan terampil dalam menghadapi tantangan global. TK Raudatul Ilmi juga berdiri karena dilatar belakangi guna menyikapi keterpurukan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten. Maka dibutuhkan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk mengatasinya. Pendidikan itu sendiri dirasakan sangat penting terutama pada usia dini. Karena pada usia dini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi dengan sangat cepat dengan pola pikir yang masih polos, sehingga memudahkan pembentukan pola pikir bagi mereka. Jika anak-anak pada usia dini terus dididik dan dibina dengan baik, maka mereka nantinya akan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang handal. Sistem pendidikan di TK Raudatul Ilmi adalah pembentukan karakter, pembiasaan yang baik, dan pengembangan 6 aspek perkembangan anak, meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni. Dalam perjalanan proses pendidikan di TK Raudatul Ilmi, saya sebagai kepala sekolah menemukan dan mengidentifikasi beberapa kekuatan yang menjadi faktor pendukung maupun kelemahan yang menjadi faktor penghambat berjalannya proses pendidikan guna mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Dilatar belakangi beberapa kelemahan yang menjadi faktor penghambat tersebutlah, maka saya dituntut dan memang sudah seharusnya melakukan pengembangan sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. RPS adalah rencana yang akan membawa visi dan misi sekolah menuju perbaikan-perbaikan bidang pendidikan di sekolah. RPS ini disusun dengan tujuan agar sekolah mempunyai program kerja sebagai pedoman dan landasan, sebagai arahan dalam mengambil kebijakan, sebagai alat ukur kegiatan sekolah, serta memberikan perencanaan dan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan menuju efektivitas, efisiensi, dan mekanisme kerja. Rencana pengembangan sekolah yang saya lakukan diawali dengan identifikasi masalah pembelajaran. Dari identifikasi tersebut ditemukan permasalahan utama, yaitu sebagian besar guru lebih banyak menggunakan metode ceramah yang hanya mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori dan jarang menerapkan metode kreatif dan inovatif yang berpusat pada anak, sehingga terkesan monoton dan materi yang dikuasai siswa sangat terbatas. Kemudian saya melakukan program kegiatan sebagai solusi terbaik untuk permasalahan tersebut, yaitu in-house training penerapan metode inquiry learning untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan guru dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang berbasis minat bakat siswa. Saya melaksanakan program IHT dengan langkah-langkah yang tersistem dan terencana dengan baik, mulai dari persiapan berupa sosialisasi RPS dan rapat pembentukan panitia, sekaligus melakukan perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan yang mana melakukan pelatihan bagi guru tentang metode pembelajaran inquiry learning. Kenapa saya memilih metode ini? Karena menurut saya metode ini yang paling relevan bagi sistem pendidikan di sekolah yang saya pimpin. Pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Jika berpikir menjadi tujuan utama pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu membangun pengetahuan itu. Strategi pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis. Melalui proses mental itulah diharapkan siswa berkembang secara utuh baik intelektual, mental, emosi maupun pribadinya.
Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembelajaran, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Pembelajaran adalah proses memfasilitasi kegiatan penemuan agar siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri, bukan hasil mengingat dari sejumlah fakta. Pelaksanaan pelatihan diawali dengan pretest, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, tanya jawab, dan diakhiri dengan post-test. Selanjutnya, saya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan melalui instrumen-instrumen MONEP dan soal-soal pretest, juga post-test yang sudah saya buat pada tahap perencanaan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan yang telah dilaksanakan, lalu melakukan tindak lanjut atas hasil MONEP dan refleksi tersebut. Dari hasil MONEP, refleksi, pretest, dan post-test yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan tingkat keberhasilan yang memuaskan. Guru-guru sudah mendapatkan pemahaman dan menguasai tentang sintak penerapan metode inquiry learning ke dalam pembelajaran di kelas, dengan tingkat keberhasilan 90%. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya dapat menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya dapatkan di sini di kelas saya nanti, anak-anak. Demikianlah pelaksanaan rencana pengembangan sekolah di TK Raudatul Ilmi Muara Tewe melalui pelatihan guna peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan guru dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang berbasis minat bakat siswa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.